Nah, ini kan ada yang berkembang nih setelah statement Ustadz, 1 pekan terakhir ini. Iya, Yang pertama terkait dengan harapan Ustadz bisa membentuk poros baru, gitu ya. Terus yang terakhir yang cukup heboh juga, PKS siap melawan kota kosong, nah itu. Itu mungkin publik bertanya-tanya, "Ada apa nih? Bagaimana?" Gitu. Itu pandangan Ustadz terhadap, apa, hal tersebut. Jadi, apa yang bisa Ustadz jelaskan terkait dengan statement Ustadz tersebut gitu ya? statement tentang melawan kotak kosong ya. Ini melawan kotak kosong ini, ya, ini sebetulnya eh, saya yakin siapapun tidak ingin ada satu pasangan calon kemudian melawan kotak kosong ya. Itu tidak menyehatkan demokrasi kita. Ya. Bahkan bakal-bakal calon ini saya yakin mereka tidak punya mental seperti itu. Ya. Bahkan partai-partai politik juga kalau seandainya itu terjadi itu tamparan yang keras bagi partai-partai politik kalau seandainya ada satu pasangan calon melawan kotak kosong gitu. Ya. Kenapa saya lemparkan hal seperti ini? Untuk kembali menggugah masyarakat supaya respon masyarakat lebih besar gelombangnya untuk mendorong partai-partai politik ini ya bekerja keras, memberikan gagasan, ide, konsep dan akhirnya tidak terjadi hal seperti itu. Termasuk mempersiapkan kadernya? Termasuk mempersiapkan kadernya. Ya, jadi kita harapkan masyarakat juga punya dorongan yang kuat ya supaya itu tidak terjadi gitu. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi kekuatan apapun yang ada pada diri baik itu partai politik ataupun bakal calon, ya, ketika terjadi melawan kotak kosong, ya, itu berarti suasana demokrasi Kota Medan ini sudah sangat rendah levelnya. Ya. Bahkan lebih rendah daripada pilkada di tahun 2015 yang lalu. 2015 yang lalu ada 2 pasangan calon. Dari 1.900.000 atau 1.600.000 daftar pemilih tetap yang akan memilih di pilkada 2015 lalu itu hanya keikutsertaannya hanya 24%, coba bayangkan. Cuma 24%. Ya. Itu menunjukkan bahwa Kota Medan ini gagal menghadirkan pemimpin. Ketika pemimpin itu hadir dengan suara yang hanya 24% itu, apapun yang dilakukan pemerintah, masyarakat itu seperti apatis gitu. Dan akhirnya ya terserah pemerintah lah gitu. Ya, karena kami tidak merasa memilih. Dan kalau kita lihat dari daftar pemilih dengan yang memilih, walaupun yang memilih itu juga terbagi kepada 2 pasangan calon, itu lebih besar yang tidak memilih. Artinya ada 76% masyarakat di Kota Medan ini yang mempunyai hak pilih tidak menentukan pilihannya gitu. Itu 2 pasangan calon seperti itu apatisnya, apalagi kalau seandainya yang terjadi satu pasangan calon itu melawan kotak kosong. Oleh sebab itu, ya bisa jadi kalau misalkan itu terjadi, ya PKS demi menyehatkan suasana dan warna demokrasi kita, biarlah pasangan calon itu berdiri sendiri melawan kotak kosong, karena PKS tidak mampu untuk maju sendiri, nggak apa-apa PKS bersama kotak kosong untuk membuktikan kepada publik bahwa PKS sangat ingin yang hadir adalah pemimpin yang penuh tanggung jawab dan betul-betul direspon oleh masyarakat dan kemudian juga pembangunan dan target-target ya membuat Kota Medan lebih baik itu betul-betul bisa terrealisasi. Ya. Nah, jadi itu idealisme yang yang ditawarkan oleh PKS kepada masyarakat Kota Medan dengan harapan ini sebagai pendidikan politik bahwa penyelesaian masalah kita, masalah Kota Medan, masalah masyarakat itu sangat bergantung sekali dengan suara kita. Ya. Ini pendidikan politik. Nah, jadi ketika itu terjadi, ya kita suarakan ini yang mudah-mudahan supaya itu jangan sampai terjadi, gitu ya. Sebelum itu terjadi kita wanti-wanti, jangan sampai kualitas pilkada kita di 2020 ini lebih rendah daripada yang ada terjadi pada tahun 2015 yang lalu.